warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Di kesempatan ini saya akan melakukan satu agenda, yaitu sesi coaching ya, dengan coach saya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu coaching ya, apa itu bedanya coaching dengan training, dengan konsultan gitu ya, dengan konselor dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Di awal saya sampaikan agar pemirsa bisa memahami bahwasanya coaching itu sesuatu yang berbeda dan outputnya pun juga berbeda, sumbernya juga berbeda, dan nanti bisa mendapatkan manfaat apa dari coaching itu sendiri. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Amir Mahmudin. Saya dari Purwokerto dan saya sedang mengikuti satu sesi coaching Indonesia Coaching Certification ya, dan itu adalah fundamental dari tahapan untuk menjadi seorang coach gitu ya. Dan di atasnya ada lagi professional coach gitu, dan ada lagi di atasnya lagi adalah train of the trainer untuk menjadi seorang trainer coach gitu ya. Dan mudah-mudahan saya pribadi berharap untuk bisa mengikuti jenjang-jenjang tersebut, dan insya Allah nanti di bulan Januari ada agenda untuk berencana mengikuti program professional coach yang diselenggarakan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Baik, pemirsa yang saya banggakan. Jadi bedanya coaching dengan bukan coaching itu apa gitu ya. Kalau kita lihat pertama gitu ya, konsultan itu adalah memberikan nasihat gitu ya kepada klien gitu atas dasar keahliannya gitu ya. Itu adalah konsultan ya. Lalu bagaimana dengan mentoring gitu ya? Mentoring itu adalah proses memberikan arahan gitu ya, sharing berdasarkan profesionalismenya dan pengalaman dari seorang mentor itu sendiri. Bagaimana dengan konseling? Konseling itu proses mendiagnosa gitu ya, mendiagnosa untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa lampau. Itu konseling. Lalu bagaimana dengan training gitu ya? Training adalah proses mengajarkan kompetensi terbaru gitu ya, yang dimana di dalamnya akan ditransformasikan terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan juga sikap begitu. Itu adalah training gitu ya. Lalu bagaimana dengan coaching itu sendiri? Coaching adalah proses penemuan kesadaran gitu ya. Proses penemuan kesadaran, pemberdayaan. Jadi proses penemuan kesadaran, pemberdayaan, tanggung jawab dan aktualisasi diri, dan kontribusi gitu ya. Jadi coaching adalah proses penemuan kesadaran gitu ya. Bedanya dengan tadi ya, dengan konseling, dengan training gitu ya. Jadi coaching itu proses penemuan kesadaran, pemberdayaan, ya, tanggung jawab, aktualisasi diri dan kontribusi begitu. Ya, itu sedikit
penjelasan terkait dengan apa bedanya coaching dengan bukan coaching gitu ya. Lalu bagaimana definisi coaching itu sendiri? Saya mengadop kepada definisi coaching dari masyarakat coaching Indonesia gitu ya. Jadi coaching menurut masyarakat coaching Indonesia adalah percakapan intensif antara seorang coach, ya, percakapan intensif antara seorang coach memfasilitasi coachingnya. Coach itu adalah orang yang di coaching gitu ya. Jadi memfasilitasi seseorang coach, ya, seorang coach memfasilitasi coaching gitu ya, menemukan tujuan, memperjelas tujuan gitu ya, menemukan tujuan, menyusun rencana langkah dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi saya ulangi, definisi coaching menurut masyarakat coaching Indonesia adalah percakapan intensif seorang coach ya, memfasilitasi coaching gitu ya, dalam menemukan tujuan ya, memperjelas tujuan ya, menyusun rencana langkah dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Tujuan siapa? Tujuannya coaching begitu. Baik, ini penjelasan awal sebelum saya memasuki proses coaching nanti bersama coach saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran apa itu coaching ya, bedanya dengan training, bedanya dengan mentoring, bedanya dengan counseling gitu, dan bedanya dengan konsultan. Baik, terima kasih untuk pemirsa. Mudah-mudahan coaching ini menjadikan satu aktivitas yang mampu memberikan kemanfaatan banyak kepada sahabat-sahabat semua ya, dan bisa menjadi salah satu upaya peningkatan produktivitas dalam semua bidang, dan juga bisa meningkatkan pemberdayaan individu sehingga bisa menjadikan individu-individu yang lebih produktif. Terima kasih. Nanti kita akan masuk kepada sesi coaching yang akan saya laksanakan bersama coach saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan sore ini, alhamdulillah, nanti saya akan melakukan sesi coaching bersama coach saya, Pak Dedi, gitu ya. Baik, assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah. Sehat. Okay. Baik, kabar keluarga sehat? Sehat semua. Oke, sedang kesibukan apa Pak Dedi? Kesibukan saya menyiapkan usaha rutin. Produk rutin. Baik Pak Dedi, sebentar lagi kita akan memasuki sesi coaching. Ya, coaching adalah memfasilitasi menemukan tujuan, ya, memperjelas tujuan dan menemukan langkah serta sumber daya untuk mencapai tujuan. Baik. Sebagai seorang coach nanti, ya, saya memfasilitasi Pak Dedi untuk menemukan tujuan, memperjelas tujuan, ya, menemukan langkah dan sumber daya dengan cara bertanya. Oke, Pak Dedi, oke? Oke, baik. Selama sesi coaching ini, saya berkomitmen untuk menjadi pendengar ya, dan pendukung Pak Dedi yang baik, ya, dan juga mengeksplorasi atas jawaban-jawaban
yang disampaikan tadi. Tadi dia oke? Oke. Oke, baik. Sesi coaching akan kita lakukan selama 45 menit sampai dengan 90 menit. Apakah tadi bersedia? Siap, bersedia. Oke, baik ya. Saya akan memulai sesi coaching dengan menanyakan coaching goal. Ya, coaching goal. Menanyakan langkah dan sumber daya. Di akhir sesi nanti saya akan menanyakan kesimpulan, ya, dan rencana aksi, gitu ya, serta feedback untuk saya. Apakah Dedi oke? Oke. Oke, baik. Di sesi coaching nanti, jika sesuatu kemungkinan, ya, jika sesuatu kemungkinan itu menyimpang dari topik, bolehkah saya menyela? Boleh. Kalau tidak dibolehkan menyela, nanti saya akan angkat tangan saya untuk menunjukkan tanda ini, tanda tangan bahwa saya akan menyela, ya, dan saya akan menanyakan apa hubungannya dengan topik coaching goal. Apakah oke? Oke, ya, baik. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan selama sesi coaching? Ya, boleh. Merekam? Boleh. Mengupload di YouTube? Ya, boleh. Boleh? Kalau ya, boleh. Boleh? Iya. Oke, baik. Pastinya saya akan menjaga mana-mana yang kerahasiaan yang dari Pak Dedi, ya. Siap. Baik. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan Pak Dedi? Ya, nggak ada. Cukup. Oke, baik Pak Dedi. Apakah Pak Dedi siap untuk record? Siap. Oke, Pak Dedi. Kita awali sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwasanya dalam sesi coaching ini saya awali dengan menanyakan coaching goal. Oke Pak Dedi? Oke. Baik. Apa tujuan yang ingin Pak Dedi dapatkan di sesi coaching saat ini? Ya, saya ingin memproduksi roti sampai dikenal di masyarakat. Ingin memproduksi roti sampai dikenal di masyarakat. Oke, baik. Baik Pak Dedi. Seperti apa detail tujuan Anda? Detailnya seperti apa? Detailnya saya ingin menghasilkan produk yang baik. Produk yang baik. Baik itu seperti apa? Baik itu rasanya juga enak. Rasa enak itu seperti apa Pak Dedi? Enak itu seperti apa Pak Dedi? Yaunya dikenal di masyarakat. Dari rasanya seperti orang itu bisa habis makan pengen lagi kan. Habis makan pengen lagi. Itu yang dimaksud dengan enak. Begitu. Iya Coach. Oke, jadi ingin membuat roti yang enak. Iya Coach. Enak. Baik, ada yang lain? Ya itu. Oke, kalau boleh tahu produk yang dihasilkan ini baru atau sudah berjalan? Ini baru. Kalau baru sudah ada produk? Sekarang belum ada. Belum ada. Iya. Baik. Kalau belum ada, berarti apa yang dilakukan Pak Dedi? Dulu sudah ada, cuman vakum ini baru memulai lagi. Mau memulai lagi, artinya mau memulai apa ini? Produk. Memulai produk. Memulai produk itu dengan cara apa? Dengan
dengan cara memproduksi Memproduksi, baik. Memproduksi roti, ya, roti, baik. Memproduksi roti. Ada hal lain yang ingin dituju? Ya ada. Pokoknya tujuan saya yaitu memproduksi roti sampai berhasil dipasarkan. Berapa banyak produk yang akan dihasilkan? Kalau awal-awal saya paling enggak ya kepengennya minimal 3.000 biji per hari. 3.000 biji per hari. Baik. Pak Dedi ingin membuat produk yang enak sejumlah 3.000 biji. Ya. Oke, 3.000 biji, ya. 3.000 biji. Baik, Pak Dedi, kapan memproduksi ini akan dimulai? Setelah saya terima loyang itu open ya. Nah, menerima Open ya. lagi pesan open. Oke, sedang pesan open, kapan pesan open itu dimulai? Kemarin tanggal 5 hari Jumat. Hari Jumat. Oke, baik Pak Dedi, bersama siapa Pak Dedi untuk menghasilkan produk roti sejumlah 3.000, ya, nantinya? Untuk awal saya mau produk bersama istri, anak, dan tetangga terdekat. Oke, baik Pak Dedi. Roti itu kan banyak Pak Dedi. Ya. Jenis roti apa Pak Dedi yang ingin dihasilkan? Roti manis, bakpia, roti manis, bakpia, ada lagi? ya itu roti gepeng kalau saya kenal, cuman nggak tahu kalau di keseluruhan masyarakat Roti menyebutnya roti gepeng. Iya. Baik, boleh sementara saya simpulkan? Boleh. Atau Pak Dedi menyimpulkan, silakan Pak Dedi menyimpulkan. Nah, Pak Dedi menyimpulkan dari tujuan detail tadi, Pak Dedi mau apa? Mau produk saya berhasil dengan baik. Coba Pak Dedi tadi menyebutkan apa? Kembali ke tujuan sesi tadi, tujuannya apa? Ya, tujuan saya memproduksi roti bersama keluarga, anak, istri, dan tetangga, sampai menghasilkan paling tidak 3.000 per hari dipasarkan. Untuk dipasarkan. Oke, bisa. Oke, itu ya. Oke. Pak Dedi. Jadi Pak Dedi, tadi yang disimpulkan Pak Dedi ya. Baik. Apa bukti bahwa Anda sudah berhasil mencapai tujuan yang disebutkan Pak Dedi tadi? Produknya sudah mencapai 3.000 per hari. Sudah mencapai 3.000 per hari. 3.000 per hari. Baik. Oke. Apa alat ukur keberhasilannya, Pak Dedi? Ya sudah mampu memproduksi roti itu dengan minimal 3.000 per hari. Oh, sudah mampu ya, sudah mampu memproduksi jumlah tadi. Ya. Alat ukurnya apa Pak Dedi? Alat ukurnya apa?
Alat ukur tadi Pak Diki menyebutkan 3.000 per hari. Ya, apa alat ukur yang digunakan? Alat ukurnya kalau 3.000 per hari itu paling enggak sudah bisa melayani sekian warung lah. Baik. Jadi satu rombong itu kan satu gerobak itu 3.000 ini 3.000 rupiah atau 3.000 biji. Oh, artinya apa? Alat ukur Pak Diki adalah mendapatkan 3.000 biji roti per hari. Roti biji ya. Ya. Satuannya biji. Iya, satunya biji. Satuannya biji. Oke. Baik, Pak Diki. Apakah tujuan Anda ini dalam kendali Pak Diki? Ya, saya ingin berusaha. Saya ulangi pertanyaan saya. Iya. Apakah tujuan ini dalam kendali penuh Pak Diki? Oh iya. Dalam kendali penuh Pak Diki ya. Baik. Apakah Pak Diki punya kemampuan untuk memproduksi roti tersebut? Iya, saya punya bersama keluarga. Punya kemampuan. Baik. Apa kemampuan yang dibutuhkan untuk memproduksi roti-roti yang tadi Pak Diki sebutkan? Ya tentu ya dari modal untuk di oven dan persiapan bahan-bahan. Modal untuk beli apa lagi? Bahan Apa lagi? Tempat. Ada lagi? Kemampuan untuk bisa memproduksi roti. Ya, ini bersama tenaga. Selain tenaga? Oh ya? Selain tenaga. Siapa yang membuat roti? Kita semua ini. Ya. Oke. Apakah semuanya punya kemampuan membuat roti? Membuat roti itu harus bekerja sama sih. Betul, harus bekerja sama. Artinya apakah punya kemampuan membuat roti? Punya. Kemampuan membuat roti punya? Punya. Oh, baik. Berarti kalau Pak Diki menyampaikan punya kemampuan untuk membuat roti, berarti kemampuan apa yang dipenuhi untuk bisa membuat roti? Ya, kemampuan membuat roti yang baik. Kemampuan membuat roti yang baik itu yang seperti apa? Ya, itu yang bisa dipasarkan di masyarakat. Baik, kemampuan membuat roti. Apakah ada kemampuan khusus untuk membuat roti? Kemampuan khusus untuk membuat roti supaya tadi tujuan Pak Diki tercapai? Ya, kemampuan khusus pasti modal. Selain modal, ya bahan-bahan itu. Selain bahan cara mungkin. Oke. Selain cara? Yang dimaksud dengan cara ini apa nih? Ya cara ngadoni dengan yang baik, cara apa namanya itu? Cara mengadoni. Cara mengadoni. Maksudnya, mohon maaf saya klarifikasi. Cara membuat adonan. Cara membuat adonan. Takarannya apa ya kan? Ada lagi? Tentu ya dengan tenaga. Ya. Ada lagi? Alat ya sudah ya cukup. Alat. Oke, alat. Oke, ada lagi? Ya.
cukup kayaknya. Baik ya. Oke. Di mana Pak Didi mendapatkan kemampuan untuk bisa membuat produk roti ini? Belajar Oke. Belajar di mana? belajar sama teman. Belajar sama teman. Oke, selain sama teman ada lagi? Ya enggak ada. Tidak ada. Ya. Ya belajar sama teman aja. Oke. Nah, fasilitas-fasilitas lainnya lain? Enggak ada. Tidak ada. Oke, jangan belajar sama teman ya. Iya, saat ini baru belajar. Baik, saat ini maksudnya. Iya, saat ini. Baik, bagi ada kemungkinan untuk belajar lagi di tempat lain? Ya harus nanti. Kemana tadi dia mau belajar? Tapi kalau sudah produknya sudah bagus, besok cukup sih. Cukup. Ya, tapi untuk apa namanya, kita lihat perkembangan berikutnya. Baik, gimana setelah Pak Dini melihat perkembangan? Kalau kira-kira ada produk yang kira-kira saya apa namanya laku di pasaran, tapi saya nggak bisa, berarti saya harus belajar. Oke, baik. Kemana Pak Dini akan belajar? Ya, kalau bisa sama coach ini. Sama siapa? Kalau bisa minta petunjuknya coach ini kemana harus belajar. Kan coach bukan pembuat roti. Ada siapa tuh ada kenalan. Oh, meminta petunjuk. Iya, Ke siapa? Kan tidak harus dengan coach. Coach kan bukan pembuat roti. Iya betul coach. Sama Google lagi. Sama Google. Oh, sama Google. Baik. Oke. Baik Pak Didi, apakah tujuan Anda ini penting? Penting. Baik. Apa penting tujuan ini bagi Anda? Ya penting sekali karena saya kepingin berhasil membuat roti. Penting sekali karena ingin Membuat roti dan menghidupi keluarga. Oh, membuat roti dan menghidupi keluarga. Baik. Baik Pak Didi, apakah tujuan ini menjadi prioritas bagi Anda? Ya. Menjadi prioritas. Baik. Kapan dimulai langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan Pak Didi? Ya dari kemarin sudah. Dari kemarin tanggal 5. tanggal kapan deadline Pak Didi bisa melakukan produksi roti? Kalau nggak salah kan ini kan opennya jadinya 2 minggu. Nah, dijanjikan 2 minggu saja. 2 minggu. Berarti kapan deadline-nya Pak Didi bisa memproduksi? Tanggal 5, otomatis 2 minggunya itu sekitar, berarti tanggal 20. Tanggal 20 itu berarti Pak Didi sudah bisa memproduksi roti. Ya kalau sudah opennya jadi sudah. Oke, tanggal 20 ya. Deadline-nya tanggal Baik Pak Didi, apa hambatan untuk mencapai tujuan tadi Pak Didi? Kalau hambatan Yang Pak Didi rasakan apa? Hambatan untuk mencapai tujuan. untuk saat ini yang perasaannya itu pesan opennya terlalu lama. Oh, hambatan pesanan open terlalu lama. Ada lagi? Nggak ada sih. Tempat kan di rumah. Saya lagi dipersiapkan. Baik. Produk ini nanti akan dipasarkan dipasarkan ke warung-warung. ke warung. Baik. Ada hambatan?
Untuk saat ini tidak ada. Apa yang maksud dengan tidak ada? Dalam arti tidak ada itu yang memasarkan kan untuk awalnya saya sendiri. Baik, Berarti kan tidak ada. tidak ada. Baik, apakah produk ini sudah ada? Belum harusnya. Belum ada. Kalau belum ada, apakah produk ini sudah dipastikan diterima di pasar? Yang dulu kan ada. Yang dulu ada. Cuman produknya orang lain. Cuma produknya orang lain. Baik. Apa yang Pak Dedi dengar hambatan dari produk yang dulu sudah ada terus menjadi tidak ada? Dulu saya dulu pernah ikut memasarkan. Dulu kan tidak produksi sendiri saya ikut memasarkan aja. Itu kendalanya itu kadang ada yang terlalu cepat menjamur. Cepat menjamur. Ada lagi? Ada sih. Cepat menjamur itu aja kayaknya. Paling kadang kalau keluhan warung itu ada yang bilang kadang agak keras gitu aja. Agak keras. Rotinya. Iya, rotinya. Oke. Ada lagi? Ya, itu aja dulu. Iya. Oke. Jadi hambatannya adalah pesanan open terlalu lama. Ya. Cepat menjamur dari produknya. Iya. Terus agak keras. Baik, Pak Dedi, ya, apa sih penyebabnya? Atau masalahnya kenapa kok open itu terlalu lama? Ya, katanya memang persiapan untuk menyiapkan bahan-bahan untuk yang dibuat oven itu katanya. Kalau kata tempat pemesanannya begitu. Bahannya harus disiapkan, nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadi karena bahannya tidak bisa cepat. Oke. Ada lagi Pak Dedi penyebabnya? Kalau saya lihat sih mungkin karena banyak juga yang dibikin. Banyak yang dibikin sama orang membuatnya. Pak Dedi. Jadi Pak Dedi ada hambatan terkait dengan cepat menjamur. Oke. Penyebabnya apa Pak Dedi? Saya belum pelajari yang bikin cepat menjamur itu karena apa itu saya belum. Karena Pak Dedi belum mengetahui masalahnya. Kenapa Pak Dedi belum mengetahui? Baru kira-kira aja gitu. Kayaknya mungkin kurang maksimal, kayak misalnya masak untuk isinya itu misalnya kayak kacang hijaunya kurang lama atau gimana. Belum tahu penyebab cepatnya menjamur, cepatnya produk menjamur. Baik. Ini ada hambatan Pak Dedi, produk agak keras. Iya, dulu saya pas yang memasarkan itu. Penyebabnya apa Pak Dedi? Kalau menurut saya bikin adonannya kurang lama. Bikin adonannya kurang lama. Kalau menurut saya. Baik. Apa yang Pak Dedi harapkan? Pak Dedi inginkan apa? Apa yang Pak Dedi inginkan dari tujuan ini? Tujuan tadi yang Pak Dedi sudah sebutkan di sesi ini apa? Ya, saya ingin
membuat produksi roti yang terbaik. Membuat produksi roti. Baik, ada lagi itu? Dan Udah itu aja. cukup. Cukup. Setelah roti itu terbaik, apa yang Pak Didi dapatkan? Ya laku di pasaran. Laku di pasaran. Oh, baik. Setelah laku di pasaran? Laku di pasaran menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Setelah menghasilkan uang? Ya untuk menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga. Baik, jadi apa langkah-langkah Pak Didi untuk bisa mewujudkan tujuan Pak Didi ya memproduksi roti sejumlah 3.000 pieces dalam waktu 1 hari? Apa langkah-langkah yang dilakukan Pak Didi? Langkah-langkahnya saya ya harus kerja keras. Maksudnya dimaksud kerja keras itu apa? Kerja keras itu apa ya? Ya paling enggak dari awal itu kan ini baru memproduksi ya. Akan secepatnya. Maksudnya secepatnya itu betul. Secepatnya saya persiapkan, saya atur mulainya gitu. Mungkin dari yang dimaksud mengatur mulainya itu bagaimana? Mungkin mulai misalnya dari jam kerjanya itu udah percepat atau gimana ya? Yang dimaksud dengan mulai waktu jam kerja dipercepat itu yang seperti apa? Misalnya dengan bangun lebih awal. Bangun lebih awal, oke. Apa tujuan bangun lebih awal? Ya supaya produksinya mencapai segitu. Mencapai segitu. Mencapai 3.000. Baik. Apa yang langkah-langkah untuk mencapai tujuan bisa memproduksi roti sejumlah 3.000? Langkah-langkahnya saya mempersiapkan alat, mengatur tim itu walaupun timnya masih keluarga. Sebelum masuk tim, mempersiapkan alat apa saja? Alat itu ya termasuk apa itu bahan-bahan itu macam-macam. Alat apa bahan? Ya, alatnya ya. Mempersiapkan alat. Alatnya apa saja? Alatnya itu ya ada baskom itu. Baskom, ada lagi? Baskom, oven juga ada. Oven, loyang. Ada lagi? Sudah ya itu apa namanya itu ada merakit diesel sama untuk anunya itu rakitan diesel sama mesin penggiling daging itu biasanya itu yang dirangkai itu untuk membuat adonannya itu. Membuat adonan. Baik, setelah merangkai alat ya, mempersiapkan alat maksudnya ya, seperti baskom, oven, loyang, dan merangkai tadi ya diesel untuk sebagai untuk diesel untuk mengadon adonan maksudnya. Bungkus rotinya plastik itu harus disablon. Bungkus roti menyablon maksudnya. Ya. Menyablon plastik bungkus roti. Bungkus roti. Ada lagi? Ada lagi? Kalau alat nggak ada nih, kalau sudah ada itu apa namanya? Tadi alat itu siapa yang
mengoperasionalkan? Saya sendiri sama itu, sama tetangga itu. Berarti langkah apa yang Pak Dedi lakukan? Ya, menyiapkan alatnya aja. Setelah menyiapkan alat, Memulai ya, yang memulai siapa? kita berdua nanti. Kita berdua ini maksudnya siapa? Saya sama itu tetangga saya. Oh, maksudnya tadi di awal dengan Anak istri juga kan. Itu maksudnya kalau anak istri kan paling nanti pas sudah diadonin baru anunya kan Baik. membantu. Baik. Maka saya tanyakan langkah-langkah langkah-langkah itu 1, 2, 3, 4 gitu kan? Ya. Nah, oke. Langkah pertama tadi Pak Dedi menyiapkan alat. Oke ya. Yang kedua mempersiapkan pembungkus. Ya. Yang ketiga Ya langsung apa namanya mengoperasikan alat itu. mengoperasikan alat. Oke. Baik. Mengoperasikan alat itu mengoperasikan alat untuk apa? Untuk produksi. Untuk produksi. Ya. Produksi itu bahannya apa? Bahannya ya tepung. Tepung. Bahannya tepung. Tepung itu didapat dari mana? Berdiri. Beli. Berarti beli tepung. Oh. Oke. Selain membeli tepung, apakah cukup dengan tepung saja? Ya banyak sih, ada tepung, ada bahan-bahannya juga, kenapa kan harus beli. Oh, ada tepung, blueberry, lagi ya seperti kelapa, terus apa lagi? kacang, ada lagi? ya kelapa kacangnya. Rasanya kan itu aja. Itu oke. Tepung, kacang, kelapa, coklat sudah dibeli. Diapain ini? Kalau kelapa harus dimasak. Kelapa dimasak. Diparut dimasak. Dimasak. Oke. Kalau tepungnya? Tepungnya dibikin adonan. Dibikin adonan. Oke. Terus kacangnya diapain? Kacangnya dimasak juga, direbus dulu biar Itu tahan. direbus. Oke. Terus coklatnya? Kalau coklatnya tinggal diisikan aja. Tinggal diisikan. Oke. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya langkahnya apa lagi? Sudah. Ya. Oke. Sudah membeli bahan tepung, coklat, dan tadi Pak Dedi memasak kelapanya gitu ya, dan terus apa lagi yang dilakukan? Sudah. Cukup dengan langkah-langkah ini bisa menghasilkan produk? Insya Allah cukup. Nih langkah-langkahnya: mempersiapkan alat, ya, oven, loyang. Terus yang kedua mempersiapkan bungkus roti, ya. Terus membeli apa nih? Membeli bahan, ya. Terus mengoperasikan alat, ya. Apakah cukup sehingga menghasilkan produk? Ya, itu udah merangkai diesel itu. Merangkai diesel, terus apa lagi? Sudah cukup. Cukup? Ya. Oke. Langkah-langkah ini akan menghasilkan produk.
Ada langkah lain lagi? Nggak ada kayaknya. Coba Sudah lengkap kayaknya. sudah lengkap. Kalau alat-alatnya sudah, kan tinggal kita bergerak aja berarti kalau sudah lengkap. Baik ya. Oke. Kelapanya dimasak, terus diapain? Nah, dimasak nanti dimasukkan nanti kalau sudah dimasak. Oke. Tinggal dimasukkan Dimasukkan ke dalam roti. dalam roti. Oke. Adonannya diapain? Tepungnya di apa? Dibuat adon. Dibuat adon. Setelah dibuat adon diapa? Nanti dulu didiamkan dulu biar agak ngembang. Oh, adonannya didiamkan. Oke, setelah didiamkan, Dicetak lalu didiamkan. dicetak dulu atau didiamkan dulu? Dicetak dulu. Oh, dicetak dulu. Iya. Dicetak dulu terus Didiamkan. didiamkan. Setelah didiamkan, Setelah agak ngembang baru dimasukkan ke oven. setelah dimasukkan ke oven. Setelah dimasukkan ke oven, Ya diangkat. oh, Ya, diangkat terus tinggal dimasukkan ke bungkus. oke, masukkan oven, sudah masuk, Iya, diturunkan. turunkan. Ya nunggu dulu sih. Oh, Nunggu. berapa lama menunggunya? Nah itu nanti saya kan baru mau produk ini nanti coba saya tanya nanti. Oke, ya, masukkan, menunggu, ya, menunggunya Pak Deddy belum tahu. Tapi kalau istri saya sudah tidak tahu. Sudah tahu. Setelah tahu itu berapa lamanya turunkan. Iya. Turunkan terus habis diturunkan ya Pak. Langkah berikutnya apa? Dibungkus. Apakah langsung turun open langsung dibungkus? Anda sih nunggu dingin. Oh, setelah nunggu dingin Dibungkus. Setelah dibungkus Bungkus tinggal ditata. Ditata dan dipasangkan. ditata di mana? Ditata di tempat ada kan tempat keranjangnya. Di tempat keranjangnya. Terus berarti dingin terus ditata langsung ditata di keranjang. Iya kalau udah ditata dibungkus. Oh, ditata dan dibungkus. Oh, maksudnya turun dari oven, dinginkan, dibungkus, ditata. Oh, setelah ditata, tinggal nunggu kapan mau dipasarkan. oh, dipasarkan. Oke. Setelah dipasarkan, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya menunggu biasanya 3-4 hari kita datangi lagi warungnya. Oh, 3-4 hari datangi lagi warungnya. Untuk apa? Untuk itu biasanya kan sistemnya tuh mana yang laku yang dibayar. Oh, yang laku dibayar. Oke. Kalau yang tidak laku, tidak laku ya berarti belum menunggu laku dulu. biasanya sistemnya ditukar. Nah, ini tukerannya. Nah tukerannya biasanya kalau soalnya ini biasanya Pak itu kan masa anunya itu 1 minggu itu baru. Masa apa? Masa apa namanya itu masa ada enaknya lah. Masa ada enaknya. Masa ada enaknya. Oke. Masa ada enaknya 1 minggu. Oke. Ini sudah melewati masa ada enaknya 1 minggu. Berarti ditarik. Kalau sudah lewat 1 minggu ditarik. Oke. Ditariknya terus kemana kan? Nah biasanya itu nyari orang yang kalau sampai ada agak banyak itu nyari orang yang pelihara lele apa pelihara ternak. Pelihara ternak itu diapakan? Nah itu biasanya dilelang. Dilelang, maksudnya dilelang itu dijual kalau nggak punya ternak sendiri dijual. Oh, udah dijual. Oke. Itu langkah-langkah Pak Deddy yang akan dilakukan. Baik. Untuk mencapai tujuan tersebut sumber daya yang Pak Deddy gunakan apa? Sumber daya yang Pak Deddy optimalkan untuk menjalankan langkah-langkah tadi apa untuk mencapai tujuan? Untuk mencapai tujuannya ya jelas tenaga terus berapa tenaga nih yang dibutuhkan? Berapa tenaga yang dibutuhkan? Ya, minimal 5 orang. 5 orang. Terus ada lagi
Sumber daya apa lagi yang dimanfaatkan? Ya, Yang dioptimalkan? yang itu kan air kan jelas ya. Air. Oke, ada lagi? Terus itu untuk banyak motor, sepeda motor. Sepeda motor. Ada lagi? Ya, sepeda. Tapi dimasaknya menggunakan apa? Nah, dimasaknya menggunakan panci, pakai panci. Pakai Panci. Mana kalau untuk masakannya, misalnya untuk rebusnya itu, rebus apa nih? rebus kayak kacang. Oh, panci. Terus ada lagi? Enggak, Panci kan digunakan untuk untuk rebusnya. Open. Ada lagi? Enggak ada. Open ini open yang Pak Didi punya itu menggunakan apa? Kita nyari yang standar murah, biasa bikin roti rumahan itu pakai kompor. Pakai kompor. Artinya Pak Didi akan menggunakan Gas, tabung gas. tabung gas. Terus tabung gas disalurkan ke Kompor. Oke. Ada lagi sumber daya lain yang digunakan? Ya, enggak ada. Tidak ada. Ya, kalau listrik kan enggak pakai. Oh, listrik nggak pakai. Ya, karena pakai itu kan, paling sudah pakai untuk lampu kan biasa. Kalau untuk produksinya enggak. Oh gitu. Baik. Kemana Pak Didi tadi memasarkan produknya? Ke toko-toko, warung-warung. Oke, warung-warung. Apakah warung-warung ini akan Pak Didi berdayakan? Ya, saya nyari. Kalau untuk di sini saya belum ya, jadi harus nanti nyari warung mana-mana yang berpotensi. Ya, baik. Artinya warung-warung itu termasuk sumber daya yang diberdayakan Pak Didi atau tidak? Iya. Iya. Iya kan? Oh. Warung-warung. Ada lagi? Ya, siapa tahu bisa masuk ke MBK. Masuk MBG. Oke, ada lagi? Ya, untuk acara-acara kan biasanya kadang-kadang ada yang bisa ditutup kayak apa namanya, orang tahlilan apa gitu. Orang tahlilan, ada lagi? Ya, orang pesta. Ada lagi? Ya, ada. Gak ada lagi? Tahlilan, pesta, Oleh-oleh. oleh-oleh. Oke. Oleh-oleh ini maksudnya Jadi kemana oleh-oleh ini maksudnya? Yang dimaksud dengan Pak Didi oleh-oleh ini apa nih? Apakah oleh-oleh itu diberikan begitu saja atau Pak Didi mau memberdayakan? iya, ya harus apa namanya? Ya bukan diberikan saja. Ya dijual ke. Kalau kayak saya kan rencana mau saya tawarkan juga di Lombok misalnya, kan. Di mana itu? Jadi berarti kita pasar di pasar. Di pasar. Terus ada lagi selain di pasar? Ya pasar ya. Nanti siapa tahu kalau bisa masuk ke Lombok. Yang dimaksud dengan masuk di Lombok itu masuk di mana? Di sana kan pasar juga ya ketemunya ya. Oh. Nah, jadi di sana itu ada teman punya toko grosir kan. Toko Iya, grosir. teman di Lombok, toko grosir itu. Nah, nanti kalau sudah produk coba dikasih sampel, saya tahu bisa laku di sini kalau tak biar. Toko grosir di Lombok. Iya. Oke. Pak Didi luar biasa nih. Jangkauannya sampai ke Lombok. Ya, harapan. Sumber daya apa yang akan dimanfaatkan untuk sampai ke Lombok? Saya pakai paket. Oke. Jasa paket maksudnya. Oke, ada lagi? Paket aja nanti kan. Cuma nanti saya coba mana yang cepat dan agak murah ongkosnya itu aja. Gitu. Baik. Pakai bis atau pakai
Baik Pak Didi, ya. Untuk bisa mencapai tujuan tadi sumber daya tadi sudah pada disebutkan ya langkahnya, dan untuk mendapatkan itu semua apa yang diperlukan oleh Pak Didi? 5 orang, ya, jadi tenaga kerja, terus tenaga pemasaran ya mungkin butuh juga ya, tenaga pemasaran. biar nggak saya sendiri aja kan. Oh begitu. Kalau ke depannya tenaga pemasaran. Oke. Lalu bagaimana dengan tenaga yang Pak Dedi berdayakan ini? Apa yang Pak Dedi artinya? Pak Dedi kan memberdayakan orang nih, gitu kan? Tidak serta-merta dong orang itu mau. Iya. Kalau untuk tenaga di rumah ya pasti harus pakai sistem gaji. Baik. Nanti menggajinya dengan gaji apa nih? Dalam bentuk apa nih? Ya uang. Oh uang. Oke. Saya pikir mau digaji pakai tapau juga. Pakai. Baik Pak Didi. Nih Pak Didi. Kalau langkah-langkah ya yang Pak Dedi dan sumber daya yang tadi pada sebutkan lakukan, dan langkah-langkah Pak Dedi lakukan, sumber daya Pak Dedi tadi optimalkan, kira-kira impactnya apa nih, dampaknya akan ditimbulkan buat Pak Dedi? Dampaknya menghasilkan uang. Selain menghasilkan uang Pak Dedi? Selain menghasilkan uang, bisa membuka lapangan kerja. Ada lagi Pak Dedi? Ya, tidak ada lah. Kecuali dengan uang itu kan kita bisa untuk macam-macam. Apa tuh macam-macam? Macam-macam apa tuh? Ya, untuk beramal, untuk apa? Beramal maksudnya dengan uangnya Pak Dedi bisa untuk beramal. Pesan lagi Pak Dedi? Ada lagi? Impact dari apa yang Pak Dedi, langkah-langkah yang tadi dilakukan tadi dengan mengoptimalkan sumber daya tadi, impactnya akan Pak Dedi dapat, dampaknya? Dampak untuk saya apa untuk semuanya? Bisa Pak Dedi, bisa nanti Pak Dedi dan kemana setelah Pak Dedi ya, bisa saja. Ke Pak Dedi apa yang Pak Dedi itu? Nah, kalau sampai berhasil ya banyak. Untuk Banyaknya itu ya saya pengen menyekolahkan anak. Untuk biaya sekolah, untuk apa namanya itu ya untuk umroh. Ada lagi? Ya untuk membantu orang tua. Baik, ada lagi Pak Dedi? Ya, banyak sih. Banyak. Iya, saking banyaknya enggak bisa disebutkan. Kalau demam kan gampang. Tetangganya butuh ada. Oh begitu. Baik ya. Artinya banyak ya apa yang dilakukan ya. Baik Pak Dedi. Ya. Dari sesi coaching yang sudah kita lalui ini, apa kesimpulan Pak Dedi yang dapat diambil dari sesi coaching ini? Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya
Ini kayaknya saya digali digali betul Oh, digali betul. Hah? mungkin untuk jadi apa ya, mengingat persiapan sampai ke produk itu berhasil. Pak Diki digali betul sampai dengan produk produksinya tercapai. Baik, bagaimana dengan tujuan tadi? Kesimpulan terhadap tujuan Pak Diki tadi, bagaimana? Dari tujuan Pak Dedi, ya langkah Pak Dedi, sumber dayanya, apa kesimpulannya Pak Dedi? Kesimpulannya ya saya ingin tercapailah tujuan saya menjadi pengusaha roti. Tercapai menjadi pengusaha roti. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, Pak Didi. Ya. Sekarang kita tadi pada saat di awal saya sampaikan ya, dalam sesi coaching akan saya tanyakan coaching goalnya, langkah dan sumber daya, dan di sisi akhirnya saya ingin menanyakan tentang kesimpulan dan rencana aksi. Baik. Setelah sesi coaching ini apa yang akan Pak Didi? Kegiatan apa yang akan Didi lakukan setelah sesi coaching ini? Ya saya akan menunggu masukan dari coach. Oh, bukan. Maksud saya Pak Didi tadi sudah menetapkan langkah sumber dayanya. Setelah bulan ini saya mau menyiapkan sampai selesai. Menyiapkan persiapan itu. Baik, persiapan apa yang akan pertama kali dilakukan? Sekarang kan sambil menunggu open saya mau menyiapkan tempat itu kan sudah ada, harus dirapikan. Oh, mau merapikan tempat. Baik, menyiapkan tempat dalam ini merapikan. Ya. Untuk apa? Menyiapkan ini untuk apa nih? Untuk tempat opennya, untuk produksinya supaya kayak nanti kan air apa itu kan harus tutup yang dekat gimana gitu. Apa itu? Tujuannya kegiatan-kegiatan tersebut yang tadi disebutkan untuk apa tujuannya? Untuk persiapan produksi. Untuk persiapan produksi, betul. Ya. Baik. Tadi kan langkah Pak Didi itu tadi. Ya. Apa? Kegiatan yang Pak Didi lakukan itu menyiapkan tempat. Menyiapkan apa tadi, saluran air. Iya. Oke. Tujuannya supaya produksi itu pas produksi itu lancar dan rapi lah. Supaya produksi lancar. Yang dimaksud rapi apanya nih? Ya dari segi tempat itu kan supaya agak nyaman lah untuk kerja. Nyaman untuk kerja. Baik. Kapan ini akan dilakukan? Besok itu kapan? Besok berarti tanggal berapa ini? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa jadi? Selasa itu tanggal berapa? Sekarang tanggal 8. Berarti tanggal 9? Ya. 9 Desember. Baik. Untuk melakukan kegiatan tadi ya, menyiapkan tempat ya, itu sumber daya apa yang akan digunakan? Ya. Sumber daya apa yang dibutuhkan Untuk besok ya? Ya. Untuk besok paling tenaga dan tenaga siapa ini? Tenaga saya sendiri. Apakah sendirian? Tidak, sama tetangga itu. Sama tetangga. Ada lagi? Ya, Dengan apa Pak Didi?
beli bahan-bahan, beli kayak beli cat apa itunya dengan uang. Uang beli cat maksudnya. Iya. Sudah lagi? Sudah. Menata airnya itu dengan apa? Iya ya, dengan peralon apa ya? Oh, balon. Ada lagi? Beli semen pasir yang Semen pasir. Ada lagi? cukup. Oh, oke ya. Oke. Semen pasir. Siapa ini nih semen dengan pasir? Mau di plaster di bawah soalnya ruangan Plester. ya. Oke, plester dengan apa? Di plaster dengan tukang sih yang plaster. Oh, berarti Butuh tukang ya. tukang. Berarti ada tukang ya? Ada tukang. Ada tukang. Baik. Ya. Ada tukang yang bekerja. Ada lagi? Enggak. Baik. Dari kegiatan Pak Dedi besok itu menyiapkan tempat, indikator keberhasilannya adalah apa? Indikatornya ya tempatnya sudah menjadi rapi. Tempatnya sudah rapi. Ada lagi? Enggak ada. Tidak ada. Oke. Tadi kan Pak Dedi menyiapkan saluran air. Itu indikator keberhasilannya apa? Ya tempatnya apa airnya sudah lancar. Lancar mengalir dan ya mengalirnya mengalir dengan lancar di sana. Air mengalir dengan lancar. Ada lagi? Ya ada. Oke, baik. Baik Pak Dedi. Jadi besok Pak Dedi untuk rencana aksinya itu tanggal 9 Oktober 2025 itu adalah menyiapkan tempat untuk produksi ya. Oke, tujuannya adalah untuk supaya produksi lancar ya dan tempatnya rapi gitu ya, dan nyaman untuk kerja. Baik. Berdayanya adalah tenaga Pak Didi dan teman dan juga tukang ya, dengan membeli semen, pasir, ya, cat gitu ya. Baik Pak Didi. Indikatornya adalah tempatnya sudah rapi, air sudah mengalir, gitu ya, dengan lancar. Baik Pak Didi, sesi kitchen kita sudah selesai, gitu ya. Apa feedback Pak Didi untuk saya supaya nanti untuk kedepannya sesi coaching kita itu akan menjadi lebih baik nanti. Apa feedback buat saya? Ya, saya ingin masukan dari coach. Feedback buat saya. Feedback buat saya supaya besok sesi coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Apa? Silakan. Saya tunggu feedback dari Pak Didi. Ini maksudnya dari feedback itu. Ini masuk dengan feedback itu masukan, saran, tanggapan Pak Didi untuk saya untuk saya sesi coaching besok lebih baik lagi. Saya kepengen coach datang ke sana. Datang ke tempat saya nih survei karena sudah mulai produksi. Oh gitu, bukan untuk sesi coachingnya. Untuk sesi coachingnya. Tadi dari awal kita kan melakukan sesi coaching ini. Apa masukan dari Pak Didi untuk saya agar sesi coaching berikutnya lebih baik? Ya sudah cukup sih kayaknya. Sudah cukup. Cukup itu seperti apa? Ya saya sudah ditanya detail jadi kalau
masukannya, apalagi saya kurang tahu jadinya. Kayaknya saya sudah merasa banyak sudah dikasih sudah digali dengan detil. Oh, dengan detil. Bisa jadi saya kurang detil tentang menggali Pak Didi. Nah Itu berarti. Apakah itu? Nah itu saya ukuran sampai detilnya kayak apa? Saya nggak merasa cukup detil. Sudah cukup detil. Baik Pak Didi, terima kasih ya untuk feedbacknya. Pak Didi merasa cukup gitu ya. Saya meyakini masih banyak yang perlu saya perbaiki ya dalam sesi coaching kita. Mohon untuk tetap ya diberikan masukan dari Pak Didi. Mana yang kurang untuk sesi coaching kita untuk menjadi lebih baik di sesi coaching berikutnya. Baik Pak Didi, terima kasih. Kita telah menyelesaikan sesi coaching kita ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Didi Allah mudahkan, Allah lancarkan, ya, dan Pak Didi semakin bersemangat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dalam sesi coaching kita hari ini. Oke? Baik Pak Didi, terima kasih, saya cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Demikian sahabat semua untuk sesi coaching kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana sesi coaching yang dilakukan oleh seorang coach untuk coachingnya dalam memfasilitasi, menemukan tujuan, memperjelas tujuan, menemukan langkah-langkah dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh seorang coachingnya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Mudah-mudahan kita akan bertemu di sesi berikutnya, dan mudah-mudahan semakin berkembang coaching ya menjadi suatu budaya untuk meningkatkan produktivitas dari saudara-saudara kita ya, dan bisa menjadikan seseorang itu melejit ya, terberdayakan atas apa yang ada pada dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.